Ustaz Durusul Fikiyah. Namun sebelumnya kita mulai untuk membahas permasalahan berikutnya. Terlebih dahulu mari kita untuk membaca doa ya, yang dalam hal ini dipimpin oleh Hasbi untuk membaca doa memulai untuk membahas kitab Durusul Fikiyah ini. Ya, kami sama kita membaca doa Allahul Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Hasanal Kafi, Wajanal Kafi, Liqulil Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, liqulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Al-Fatihah ya untuk mengambil keberkahan ya dari pengarang kitab ini yang kita kaji. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi pengarang kita ini kita khususkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Syatok bin Husain Syatok lah dunia wa kulliyatin sholihah khususnya Sayyidina Alim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi fir lana wa hidayah amin. Malam ini kita meneruskan tentang membahas perkara iqamis shalah ya. Namun sebelum kita teruskan kajian kita durusul fiqhiyah ini mengenai dalam makna iqamis shalah, terlebih dahulu kita sama-sama membaca ya pelajaran yang sudah berlalu ya, yang minggu yang lalu kita sama-sama baca dari mulai pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu huwad dinu. Islam itu yaitu agama. Alladzi jaa bihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sa'adatil basyari. Untuk kebahagiaan manusia. Di ma'asyihim. Dalam kehidupan mereka. Wa ma'adihim. Dan kembalinya mereka. Kam arkanul Islam. Ada berapa rukun Islam? Arkanul Islam khamsatun. Bermula rukun Islam itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wasani, yang kedua, iqamus shalah, mendirikan sholat. Wasalisu, dan yang ketiga, kita zakat. Yang keempat, saum Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wal khamisu, hijjul baiti lil mustati, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mahuma syahadatani. Apa yang disebut dengan syahadatani? Syahadatani. Huma. Syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ma makna syahadatani? Apa
Apa arti syahadatani? Apa arti syahadatani? Makna syahadatani. Makna syahadatani. Arti syahadatani. Arti syahadatani. Dua. Dua. A'taqidu. A'taqidu. Aku yakin. Aku yakin. Bi anna Allaha wahid. Bi anna Allaha wahid. Bahwasanya Allah Ta'ala itu satu. Bahwasanya Allah Ta'ala itu La satu. syarikalah. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna sayyidina Muhammad rasuluhu minallah. Maka Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan adalah utusan daripada Allah. daripada Allah. Nah itu pelajaran minggu yang lalu yang sudah dipelajari. Mohon nanti jangan sampai nggak ada maknanya di bawah. Jangan sampai nggak ada artinya. Jangan sampai kitabnya nggak berjenggot. Ya harus berjenggot. Nanti satu saat Bapak kontrol siapa yang nggak mengartikan di bawahnya. Dari mulai pertama sampai tadi ya itu semuanya harus penuh. Bahkan nanti harus bisa bacanya. Ya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Ya. Nah untuk malam ini kita lanjutkan ya pembahasan tentang masalah iqamus shalah. Sebelum yang kita maknai kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna iqamis shalah. Makna iqamis shalah. Makna iqamis shalah. Makna iqamis shalah. Ada us-shalawatil khamsi. Ada shalawatil khamsi. Wahiyya Wahiyya zuhru zuhru wal asru wal asru wal maghribu wal maghrib wal isya'u wal isya'u was subhu. Mallazi yalzamu qabla shalah. Mallazi yalzamu qabla shalah. alladzi yalzamu qabla shalah. Alladzi yalzamu qabla shalah. Alladzi yalzamu qabla shalah. An-nazafah An-nazafah wal wudu wal wudu wa satrul awrah wa satrul awrat wa istiqbalul qiblah iqbalul qiblah wa dukhulul waqti wa dukhulul wa dukhulul waqti. waqti. Nah, untuk malam ini kita bahas sampai di wa dukhulul waqti. Baik, kita perhatikan dan lihatin masing-masing kitabnya ya sambil disimak ya. Yang tak tahu artinya diartikan. Yang udah tahu yang udah tahu yang tahu jangan diartikan. Ya yang nggak tahu ya. Ini catatan ini nanti dia kiamat jadi saksi. Catatan kita maknanya kita nggak tahu, kita catat, kita tulis di kitab, nanti jadi saksi dia kiamat. Ma makna iqamis shalah. Ma makna iqamis shalah. Jadi ini pertanyaan. Apa arti iqamis shalah? Ma makna iqamis shalah. Kalau udah tahu artinya jangan dikenai. Ma makna iqamis shalah. Jadi apa makna iqamis shalah? Apa arti iqamis shalah? Apa arti iqamis shalah? Makna iqamis shalah. Jawabannya. Tadi pertanyaan apa arti iqamis shalah? Di jawabannya makna iqamis shalah jadi maksud sholat itu ya sholat. Sebab sholat menurut syar'i, menurut syarak itu diawali dengan takbir. Sholat diawali dengan takbir. Gimana takbir?
Allahu Akbar. Takbir namanya. Dan diakhiri dengan salam. Sholat itu menurut syar'i diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan kalau sudah Allahu Akbar berarti udah masuk sholat. Kalau udah masuk sholat nggak boleh ada kesibukan lain selain bacaan sholat. Karena udah masuk sholat, nggak boleh ada aktivitas lain kecuali keperluan sholat. Nggak ada boleh bacaan lain kecuali bacaan sholat. Karena udah masuk sholat. Nah, sholat kan masuknya sholat itu awalnya dengan takbir. Kalau udah Allahu Akbar nggak boleh ngomong tungguin, nggak boleh kan? Jadi batal sholatnya. Atau udah Allahu Akbar, geseran apa? Geseran. Batal sholatnya karena udah masuk sholat. Udah masuk sholat. Berarti meninggalkan sesuatu yang bukan bacaan sholat, kecuali sibuk dengan bacaan sholat. Karena udah masuk sholat. Gak boleh tengok. Ya, istilahnya bapak tangkap. Ya, gak boleh tengok. Lihat menghadap kiblat, lihat tempat sujud. Di mana kita mau sujud? Matanya gak boleh gelap-gelip kemana aja. Lagi sholat umpama lihat cacat lagi kawin di atas, nggak boleh, ya. Atau rara kiri sama teman di sebelah, itu nggak boleh. Sebab kita udah masuk sholat. Karena sholat itu sedang berkomunikasi, sedang berbicara dengan Allah. Nah, di sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum. Ya, menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Nah, baru boleh karena udah selesai. Boleh kasih pajar kamu habis sudah selesai. Assalamualaikum. Tungguin ya. Boleh. Cuman habis jangan sampai assalamualaikum tungguin, istighfar dulu. Iya, zikir dulu. Ya. Allahumma antas salam dulu. Jangan sampai orang habis sholat assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salam. Berarti Allahumma lantas. Kenapa? Karena habis sholat assalamualaikum dia langsung jalan. Gak istighfar, ya gak Allahumma lantas salam. Nah, kalau sudah assalamualaikum, tengok ke kanan, tengok ke kiri, berarti selesai sholat. Maka kalau udah selesai sholat, maka kamu boleh ngomong, padahal tungguin ya. Iya. Kalau masih dalam sholat, nggak boleh, namanya batal. Sebab definisi sholat menurut syar'i diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Syar'i. Sedangkan menurut lugah itu bahasa. Salat itu doa. Apa yang kita baca di dalam salat, bacaan salat itu semuanya doa. Doa sama seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu semuanya doa. Ya. Jadi apa yang kita baca dalam sholat itu doa. Ya, itu menurut lugah atau menurut bahasa.
bahasa. Apa tujuan kita sholat? Coba, siapa yang tahu? Apa tujuan kita sholat? Tujuan kita sholat di samping perintah Allah juga aqimis sholat di zikri. Tahu artinya? Aqimis sholat di zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kata siapa? Kata Allah. Makanya setan pinter banget menggodanya. Ketika lagi belum sholat nyari uang 1.000 susah banget. Di mana ya naruhnya? Pinter banget setan. Kita lupa naruh uang 1.000. Ya. Udah masuk sholat, Allah Akbar. Iya ya, naruh uang 1.000 di utang. Tahu? Astagfirullahaladzim. Nanti malah dia lagi sholat, lagi belum sholat, Pak. Lupa, udah masuk sholat jadi ingat. Itu pintar. Makanya tujuan sholat udah masuk Allahu Akbar, kita lupakan segalanya kecuali mengingat Allah. Karena tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah. Karena sholat itu pun amalan hidup. Amalan hidup. Coba si Abi, kalau puasa ibadah bukan? Ibadah. Kalau sholat ibadah. Kalau sholat nggak bisa dibohongi. Kamu sekarang begini lagi ngobrol dari mulai zuhur memang belum sholat sampai asar dia ngobrol. Ditanya ke depan sama Abi ngobrol dari zuhur. Kata si Aldi sama si Alpi ngobrol ada. Terus nanya si Alpi sama si Aldi, adik kamu udah sholat? Udah. Kapan sholatnya orang dari ngobrol dari tadi? Tuh, nggak bisa dibohongi karena sholat itu amalan hidup. Ada sujud, ada ruku, ada berdiri. Tuh, tadi kapan sholatnya kamu? Dari tadi ngobrol sama saya. Tapi kalau puasa bisa dibohongi. Iya. Siapa ini? Kira-kira si Pajar tadi ketemu sama si Yandra. Kebetulan waktu bulan Ramadan ditanya masih Yandra Pajar tadi, Pajar, kamu puasa enggak? Puasa. Padahal pagi habis ngarang. Habis apa? Dia tanpa nipuan nih, lemes banget. Jalannya sempoyong kayak orang mabuk. Katanya lagi puasa. Udah begitu, pecah-pecah aja, meludah. Nggak bisa kalau puasa bisa dibohongi, tapi sholat nggak bisa. Karena sholat merupakan amalan hidup. Harus ada sujud, harus ada ruku, ya, harus ada berdiri. Soal hidup. Makanya nanti yang pertama kali ditanya adalah sholat. Makanya sholat 5 waktu ini yang paling berat kita laksanakan kira-kira sholat apa ya? Subuh. Subuh. Sholatu khairun minan naum. Ya. Kata orang yang lagi sholat begini, kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Artinya as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya ketika kamu ucapin lafaz as-salatu khairun minan naum, jangan naumnya dipanjangin, tapi sholatnya. Sebab sholat itu artinya sholat, naum itu ada tidur. As-salatu khairum minan naum.
itu. Naum itu tidur. Kalau sholatnya dipanjangin kalimat sholatnya, ya, supaya sholatnya dilamain, tidurnya jangan banyak tidur. Nah, kalau orang yang suka sholatnya malas subuh, ketika mendengar sholatu khairun minan naum, dia mengartikannya bukan sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Karena dia males sholat. Ya. Marah nari selimut, kencok. Dikata sholat. Tahu enggak? Kalau orang mendengar kata lafaz as-sholatu khairun minan naum, jawabnya apa? Shadaqta wa bararta wa anna dzalika minal syahidin. Shadaqta wa bararta wa anna dzalika minal syahidin. Benar apa yang kau katakan. Ya benar. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur, dan termasuk aku orang yang menyaksikan. Ya, ternyata sholat lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik. Tidur itu lebih baik daripada dasar orang yang malah ini nak sholat 5 waktu yang merupakan sholat wajib. Saking sibuknya kita kadang-kadang sholat banyak yang jujur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kesorean, asar kepulasan, subuh kesiangan. 5 waktu aja nggak sholat. 5 waktu nggak sholat, repot semua. Juhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kesorean, isya kepulasan, subuh kesiangan. 5 waktu tak sholat. Padahal itu sholat wajib. Makanya kata si Adi tadi, yang paling berat kita laksanakan adalah sholat subuh. Ya, sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Ya, pada sholat subuh 2 rakaat. Diteruskan lanjutannya, kita tadi jawabnya makna di kawatir khamsi, boleh melaksanakan, boleh mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ada usholawatil khamsi, melaksanakan atau mengerjakan sholat, yaitu sholat apa yang 5 waktu? Wahiyah, yaitu zuhur, asar, maghrib. Itu nggak usah diterjemah, itu tidak ada tuh. Zuhur, asar, tuh wa maghribu, wa isya'u, wa subuh, zuhru, wal asru, wal maghribu, wa isya'u. Maghrib, zuhur, asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, jumlahnya 17 rakaat. Dan melaksanakan sehari semalam 17 rakaat. Ya. Karena sholat zuhur 4 rakaat, ingat, maka niatnya harus pakai 4 rakaat. Ibrati karena subuh 2 rakaat, pakai lafaznya rakaataini. Coba sekarang kita sama-sama baca niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim.
Sholli fardhu zuhri rakaatin mustaqbilal qiblati illahi ta'ala sholli qiblati maghrib sholli fardhu maghribi rakaatin mustaqbilal isya sholli fardhu arba'ah rakaatin sholat subuh di fardhu subhi nah ini bacaan niatnya ya ketika kita mau mulai sholat ya. Cara niatnya kalau memang kita sholat dalam keadaan munfarid, tahu munfarid? Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sendiri, maka pakai adaan lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, makmuman lillahi. Kalau kita jadi imam, coba kalau Badri kamu jadi makmum sholat maghrib, gimana ya? Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilan qiblati adaan makmuman subuh 2 rakaat subuh. Subuh 2 rakaat. Ini sholat subuh 2 rakaat dari makmum. Jangan sampai niat sholat sehari-hari tiap hari niatnya nggak bisa. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tinggal ingat kalau umpama 4 rakaat pakai arba'ah. Kalau 3 rakaat pakai salasa. Kalau 2 rakaat pakai rak'ataini. Yang pakai rak'ataini hanya sholat subuh aja. Pakai arba'ah, sholat zuhur, asar sama isya, karena 4 rakaat. Ya. Masa tiap pagi ini. Berarti kamu sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Sholli fardhu zuhri arba'ah raka'ati mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, ya, qaulu bil lisan wa tasbihu bil qalbi ditetapkan dalam hati. Ya, hati qalbi. Ya. Contohnya sholli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Ucapan Allahu Akbar. Pak, kenapa sampai panjang itu 40 apa dibalik? Lama banget. Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita menerjemahkan. Ya, hati kita menerjemahkan sebelum selesai jangan berubah. Jangan lupa. Ya. Sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati ada Allahu Akbar. Hati kita menerjemahkan sejak dunia sholat maghrib
3 rakaat menunjukkan Allah Ta'ala baru. Makanya ada orang saking belum mantapnya di hati, dia niatnya sampai tangannya muter. Allahu Akbar. Sulit para makhluk salah satu rakaat berarti ada lekan Allahu Akbar. Pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat? Pernah kan? Maksudnya dia belum mantap hatinya. Niatnya masih ingat apa saja, ingat dunia, ingat itu. Sehingga dia waktu sholat supaya lupa, supaya mantap niatnya benar-benar. Ya. Makanya kita belajar khusyuk dalam sholat supaya jangan terpikir hal-hal yang lain kecuali bacaan sholat, kecuali kita lagi menghadap Allah. Ya, itu diterjemahkan di dalam hati kita. Ya, qaulu bilisan, ya diucapkan oleh lisan kita. Ya, kemudian diterjemahkan oleh hati. Ya. Supaya khusyuk dalam melaksanakan sholat, itu caranya. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, untuk selanjutnya malladzi yalzamu qabla shalah. Malladzi yalzamu qabla shalah. Apa yang dilakukan qabla shalah? Syarat kok enggak wajiban. Sebelum sholat. Apa yang diwajibkan sebelum sholat? Yalzamu qabla sholat. Malladzi yalzamu qabla sholat. Apa yang diharuskan, boleh ya, diwajibkan sebelum sholat. Atau apa yang disyaratkan sebelum sholat. Yang menjadi syarat boleh, maknanya banyak. Yang disyaratkan, yang diwajibkan, yang dilakukan sebelum sholat apa? Sebelum kita sholat. Alladzi yalzamu qabla sholat, dijawab. Jim itu artinya jawab, sin itu pertanyaan, jim itu jawab. Alladzi ya soal. Alladzi yalzamu qabla sholat. Alladzi yalzamu qabla sholat, yang disyaratkan sebelum kita melakukan sholat, atau yang diharuskan, yang diwajibkan, boleh qabla sholat, sebelum melakukan sholat, sebelum melaksanakan sholat. Alladzi yalzamu qabla sholat, yang diwajibkan sebelum sholat, yang disyaratkan sebelum sholat. An-najofah, bersuci. Ya. Jadi Aldi, sebelum Aldi melaksanakan wudhu ya, itu mungkin di tangan atau di kaki ada kotoran, bersihkan dulu. Ya. Yang ada kotoran najis yang ada di tangan, bersihkan dulu sebelum mulai niat wudhu. Atau ada di kaki, mungkin kakinya terlalu banyak tai kebo atau tai sapi, bersihkan dulu kakinya. Atau tadi umpama habis nyemokin, tangannya banyak najis, bersihkan. An-nazofah. Alladzi yalzamu qabla shalah an-nazofah. Jadi yang disyaratkan sebelum melaksanakan sholat, bersuci. Sesudah bersuci, an-nazofah wal wudu, dan wudu. Di Al-Quran Allah perintahkan
yang harus dilakukan, yang harus dibasuh ketika wudhu, jangan sampai ditinggalin apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kamu. Wajah itu mana wajah? Bapak sudah terangkan kemarin wajah itu mana? Dari mulai tumbuh rambut sampai dagu, pinggir sampai pentil kuping. Gitu, pentil kuping. Itu namanya disebut di Al-Quran wujuhakum, wajah kamu. Dari mulai tumbuh rambut sampai jenggot, sampai pinggir kiri kanan pentil kuping. Ini wajah. Makanya kalau wudhu jangan kayak cecapur mandi. Papatong. Tahu papatong? Iya. Calon aja udah air udah selesai. Anda. Apalagi wudhunya cuci muka cuma begini. Udah selesai ya. Ini yang dikatakan wujuhakum di dalam Al-Quran itu dari tumbuh rambut sampai dagu sampai pentil kuping. Ya. Mas Kak. Menijak tiga kalikan basuh sunnah, ya sunnah menijak kalikan basuh. Nawaitu rafa'al hadasir, nawaitu rafa'al hadasir, asturi, ditimbang ke sholati, fardulahi, atau singkatnya nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardulahi. Tahun nawaitu rafa'al hadasil asghari fardulahi. Sajaku niat menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat karena Allah. Nah, dicuci waktu mencuci muka. Jadi Al-Quran wujuhakum, pertama wajah kamu kalau mau sholat cuci wajah kamu. Apa wajah? Muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, hai orang-orang yang beriman, lamun marane erek salat basuh muka maneh basuh beungeut. Dan bahasa Sunda beungeut muka wajah. Faghsilu wujuhakum. Itu cek di Al-Quran yang Allah. Dalam Al-Quran. Setelah wajah apa Allah perintahkan waktu kita wudhu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan dua tanganmu ilal marafiq, sampai sikut. Tuh, dua tangan sampai sikut. Itu Allah yang dulu dalam Al-Quran. Kalau kita wudhunya enggak sampai sikut, wudhunya enggak sah. Pak, gimana kalau lebih lewat sikut? Boleh. Pak, gimana kalau sampai ketek? Boleh, asal jangan di setelahnya si Aldi wudhu, keteknya ditumbak sebelahnya si Aldi. Aldi, ketek kamu bau apa sih? Kira kita aman aja, kira-kira jangan mengganggu orang. Walaupun boleh sampai ketek. Wa aydiyakum, basuh kedua tanganmu sampai sikut. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, jadi sampai sikut kami. Gimana Pak prakteknya? Kalau di pancuran, di keran, boleh ke bawah, gitu. Kenapa dibolak-balik? Supaya ini kebasuh semua. Karena ini anggota wudhu yang harus terbasuh.
anggota badan harus berbasuh. Dulu ada di zaman Rasulullah seorang sahabat ketika wudhu dilihat sama Nabi. Setelah dilihat sama Nabi, itu sahabat ada satu anggota wudhu yang nggak terbasuh, padahal yang nggak terbasuhnya cuma sebesar kapur tulis, nggak terbasuh sedikit. Umpama kita ini gini aja udah. Umpama dia tadi tangannya nggak terbasuh sedikit, maka ketika itu sahabat yang terlihat oleh Rasulullah disuruh balik lagi wudhu, karena kata Nabi nggak sah wudhu, ya, karena itu salah satu anggota wudhu yang harus dibasuh. Nah ini ingat wajah. Kalau wudhu wajah, kalau cuma cibian dan wudhunya cuma begini, itu nggak sah. Nggak begitu bisa sana, ya. Tapi kalau yang wajah ini, ya. Basilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum, dan dua tangan kamu ilal marafiq. Terus apa perintah Allah selain mencuci wajah, dua tangan? Wamsahu birusikum, usap sebagian rambut kepala. Sebagian rambut kepala boleh dikatakan boleh 3 lembar, ya. Boleh kamu semua ini, kalau sekiranya nyaman. Kata si Ali, gua kalau wudhu semuanya dibasuh, saya rambut gua habis dicukur, ya, iya kan? Dikit aja dikit, ya boleh dikit. Bamsahu birusikum, basuh sebagian rambut kepala, wajah, dua tangan, sebagian rambut kepala. Apalagi yang menurut Al-Quran yang harus dibasuh ketika wudhu? Wujuhakum wa aydiyakum ila warafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ila ka'bayn, dua kaki sampai mata kaki. Dua kaki kita sampai mata kaki. Pak, gimana kalau cuci kaki nggak sampai mata kaki? Nggak sah wudhunya. Sebab harus sampai mata. Pak, gimana kalau sampai betis? Boleh, asalkan wudhunya sendiri, jangan menimbulkan fitnah. Dan begitu laki sama perempuan tempat wudhu dicampur. Udah begitu, saking katanya boleh wudhu sampai lewat apa itu mata kaki sampai betis boleh, perempuan imsak. Ya, padahal waktu wudhunya sama anak laki. Kalau sekiranya nggak ada fitnah, itu boleh saja kalau sendiri. Ya, kalau sekiranya ada fitnah, hanya wudhunya jadi makruh, ya, karena dibarengin dengan masyian. Wudhulakum ilal ka'bayn, mencuci kaki, dua kaki sampai mata kaki. Itulah di dalam Al-Quran yang harus dicuci, nggak boleh ditinggalkan waktu wudhu. Adapun Pak, mencuci hidung, mencuci punggung, itu sunnah. Sebab yang termasuk wajah udah termasuk hidung. Kumur-kumur disunahkan, ya, supaya apa? Bersih, ya, bersih. Ya. Jadi malladzi yajamu qabla shalah, kembali ke kitabnya. Malladzi yajamu qabla shalah, apa yang disyaratkan sebelum sholat. Alladzi yajamu qabla shalah, yang disyaratkan sebelum sholat. An-nazafah, bersuci. Wal wudu, ya, wal wudu. Wasatrul aurah, ya, artinya ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan? Siapa yang ketinggalan? Mananya? Ya. Ketinggalan nggak artinya? Iya.
alladzi yarjamu qabla shalah, yang disalatkan sebelum sholat, yang disalatkan qabla shalah sebelum sholat, an-najafah bersuci, wal wudu dan wudu. Ada yang ketinggalan? Wasatrul aurat, wasatrul aurat menutup aurat. Menutup aurat. Ini yang dimaksud menutup aurat, aurat dalam sholat. Aurat dalam Menutup aurat. kalau aurat laki-laki. Lihat. Kalau aurat laki-laki dalam sholat yang harus ditutup antara pusar dan lutut. Jadi kalau pakai kain harus di bawah lutut, terlihat mata kaki. Jangan di bawah mata kaki, jangan tertutup mata kaki. Ya, ingat nih laki-laki, yang harus ditutup waktu sholat, pusarnya harus tertutup, lututnya harus tertutup. Ya, mata kaki harus terlihat. Pak, gimana kalau laki-laki kan syaratnya yang harus ditutup dalam sholat kan pusar dan lutut. Gimana kalau laki-laki nggak pakai baju sholatnya? Kira-kira sah nggak? Sedangkan yang disyariatkan, yang ditutup waktu sholat awal sholat itu pusar. Tahu pusar? Ujal. Ya, sama lutut. Itu dalam keadaan darurat sah-sah saja. Tetapi apabila tidak pantas menghadap Allah dalam keadaan tidak pakai baju. Iya, dalam keadaan darurat. Ya. Umpama kita kaos saja, jangankan namanya nggak pakai baju, kita sholat umpama pakai kaos kutang doang. Pusar tertutup, lutut tertutup, tapi ke atasnya pakai kaos kutang. Ini pun udah nggak sah, bukan nggak sah, nggak sopan. Ya, sholatnya nggak sopan ketika kita menghadap Allah. Masa ketika mau ada presiden, wah ini pakainya pakai jas, sepatunya Peggy, ya, jingle, celananya malah, tapi ketika menghadap Allah pakai kaos kutang doang. Ya, ini kurang sopan, suul adab, kurang adab. Ya, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, walaupun syariat Islam syatrul aurat, menutup aurat bagi laki-laki dalam sholat, pusar dan lutut harus tertutup, tetapi sholat harus rapi. Ya, harus rapi. Ya. Itu untuk laki-laki. Wasatrul aurat. Kalau untuk perempuan, seluruh tubuhnya. Aurat perempuan dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat tuh, perempuan. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak. Pak, kalau sholatnya kelihatan rambut, sah nggak perempuan? Ya. Jangankan dalam sholat, di luar sholat aja perempuannya nggak kelihatan rambut. Jangankan dalam sholat, di luar sholat aja perempuan nggak boleh kelihatan rambut. Kenapa? Karena rambut itu aurat bagi perempuan. Makanya dalam sholat nggak boleh terlihat rambutnya, karena harus tertutup. Ya, yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Itu aurat perempuan dalam sholat. Ya, jadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, rambut aurat. Jangankan wajahnya, jangankan tubuhnya, jangankan rambutnya,
perempuan aurat. Coba kalau si Ali yang udah akil balik, si Albi mendengar perempuan suaranya merdu banget. Dia mengundang syahwat karena perempuan suaranya merdu. Dengan mengundang syahwat jadi dosa. Si Ali. Kenapa jadi dosa? Terpikir malam jadi kenangan, malam jadi impian, siang jadi kenangan karena mendengar suara yang merdu. Makanya perempuan itu nggak boleh diracun, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ketawa-ketawa. Apa dasarnya? Inna sautal mar'ah aurat. Inna sautal mar'ah aurat. Sesungguhnya suara perempuan itu aurat. Kalau memang sudah nggak penting banget, nggak perlu banget ketawa, jangan ketawa cakap-cakip karena aurat. Ada perempuan, ya, umpama nih si Ali untuk mengikat si Ali supaya senang sama saya, kita perempuan. Umpama nih contohnya bapak perempuan nih, supaya Ali senang nih sama saya nih, bapak contohnya perempuan nih, supaya saya senang. Itu bapak lagu-laguin apanya suaranya. Aduh Nah, gimana nggak tertarik si Ali dari panggilnya anak? Padahal ngomongnya kalau sebenarnya juga dari mana? Bisa aja, tapi supaya si Ali seneng, aduh anak, pada mana? Becong. Iya. Indah saudara marah aurat. Jadi suara perempuan itu aurat. Jadi perempuan aurat perempuan dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Kalau laki-laki auratnya dalam sholat yang harus ditutup pusar sampai lutut. Ya. Kalau tadi Pak, kalau tadi ini Itu boleh asalkan rambutnya jangan menutupi tempat sujud. Contoh, kamu punya rambut panjang depannya begini, diponi, pas sujud menutupi tempat sujud, itu nggak sah. Makanya di belakangi, baik picinya, rambutnya, ya, harus kena tempat sujud. Dan anggota sujud itu ada 7, ya, yang harus dilaksanakan ketika sholat. Kalau nggak salah satunya berarti kurang sempurna. Wasyatrul aurat, menutup aurat laki-laki dan menutup aurat perempuan di dalam sholat. Terus lanjutannya, hati kitabnya. Bapak ulang. Alladzi yajamu qabla sholat, yang disalatkan sebelum melaksanakan sholat. An-nazofa bersuci, wal wudu, wasatur aurat menutup aurat, wastiqbalul kiblat. Wastiqbalul kiblat artinya dan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Tahu kiblat? Ya, menghadap kiblat. Terus wadukhulul wakti, dan syarat hendak melaksanakan sholat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Makna iqamis sholat. Apa makna iqamis sholat? Makna iqamis sholat, arti iqamis sholat, ada usul wasatrul aurat, menutup aurat, wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat, waduhulil wakti, masuk waktu. Ya, sekarang baca bareng sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah dulu. Sekarang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na iqamis salat? Apa arti iqamis salat? Ma ma'na iqamis salat? Arti iqamis salat ada usolatil khamsi, melaksanakan salat yang 5 waktu. Wahiyya salat, apa yang diharuskan sebelum salat. Alladzi yalzamu qabla salat, yang diharuskan sebelum salat. An-nazafatu, bersuci. Wal wudu'u, berwudu. Wasatru aurati, dan menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Wadhulal waktu, masuk waktu. Kajian kita berusutik yang ini mudah-mudahan kita menambah ilmu, menambah wawasan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.